Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat juga untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Riza pada program Online English Course LKP Bina Jaya yang didukung sepenuhnya oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia dan Siamolek. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran online kita masih pada topik part of speech. Yang kali ini kita akan lanjutkan tentang kata ganti benda. Kata ganti benda atau pronoun. Apa itu kata ganti benda dan bagaimana polanya, cara kerjanya, penempatannya, dan fungsi-fungsi yang lainnya, ya. Dan ini sering sekali menjadi permasalahan yang sangat mendasar, sangat basic dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya ambil contoh, jika kita kesulitan dalam menentukan apakah ini subjek, apakah ini objek, dan dia dalam bentuk pronoun, ya selanjutnya akan mengalami kesulitan untuk tingkat-tingkat berikutnya. Mari kita perhatikan bersama bagaimana pronoun ini, kata ganti benda ini dalam bahasa Inggris, sehingga nanti pada saat pembelajaran grammar ataupun sudah masuk pada keterampilan skill baik berbicara maupun menulis sudah semakin, katakanlah, semakin paham, ya. Oke, baik, kita akan terus kita lanjutkan, ya. Oke, let's continue with the function, ya. Oke. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk mengganti noun. Oke, untuk mengganti noun. Noun itu ya kata benda, ya. Oke, maka dikatakan kata ganti benda. Oke. Ada benda, sebuah benda, nah ini bisa digantikan, itu maksudnya, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, katakanlah kalau di bahasa Indonesia itu sering diganti dengan itu, ini. Nah, cukup sederhana dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris tidak sesederhana itu. Nah, itu, ya. Oke, mari kita lihat. Jadi ambil contoh lagi, dia itu sebenarnya kata ganti dari seseorang, orang ketiga, dia. Nah, dia dalam bahasa Indonesia kan baik laki maupun perempuan itu tetap dia kata gantinya, sedangkan dalam bahasa Inggris kan berubah. Oke, kalau untuk perempuan she, kalau untuk laki-laki he. Kalau untuk benda atau hewan tunggal kita mengatakannya it. Kalau dia banyak, they. Nah, ini cukup rumit, ya. Oke, mari kita slow but sure lah, ya. Oke, pelan tapi yakin mempelajarinya dengan seksama. Kita lanjutkan, ya. Saya ulangin kembali. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk mengganti noun. Ini prinsipnya, untuk mengganti noun. Oke. Selanjutnya, fungsi yang lain adalah mencegah adanya pengulangan atau repetisi dalam suatu kalimat. Nah, sehingga tidak diulang pengucapan benda tersebut, digantikan dengan kata yang lain. Nah, itu disebut pronoun. Oke, let's continue. Oke, nah ini di sana ada I, you, we, they, he, she, it. Oke, itu sebagai subjek. Dan di sebelahnya me, you, us, them, him, her, it, objek atau sebagai objek dari subjek yang di sebelahnya. Oke,
Jadi kalau sebagai subjek kita mengatakan saya, I, maka sebagai objek me. You tidak berubah you. We menjadi us. They menjadi them. He, him. She perempuan menjadi her. It tidak berubah. Ya, Nah, itu sebagai subjek. Pronoun, ini pronoun ya. Sebagai subjek dan sebagai objek. Pada dasarnya ini bisa menggantikan apapun sebetulnya. Selain orang ya, selain orang terwakili lewat, kalau dia jamak terwakili oleh they, dan kalau dia tunggal terwakili oleh it. Baik dia sebagai subjek maupun sebagai objek. Baik, kita lanjutkan ke contoh ya. Contoh penggunaannya. Linda is married. She has 3 children. Linda is married. She has 3 children. Nah, oke, coba kita lihat di sana. Nah, di situ ada tanda panah dan S itu maksudnya subjeknya ya. Jadi she di situ menggantikan kata Linda dan she sebagai subjek. Ya, Linda itu subjek, is married itu predikatnya ya. Terus titik itu satu kalimat sendiri, terus kalimat berikutnya she has 3 children. Itu 2 kalimat terpisah ya. Nah, she di sana itu pronoun kata ganti dari Linda dan dia sebagai subjek di situ. Di situ ada verb, has di situ verbnya dan objeknya 3 children. Nah, kalau has 3 children ini kita sebut dengan predikat ya. Nah, itu diberikan tambahan di situ penjelasan. She is subject pronoun dari Linda. Nah, itu ya. Jadi she ini adalah subject pronoun dari Linda ini. Jadi tidak diucapkan lagi Linda has 3 children gitu ya. Bisa contoh Linda is married. Linda has 3 children. It's okay, tetapi di sini Lindanya diganti dengan kata she. Ya, yang maknanya sama. Dia perempuan. Nah, dianya itu siapa? Linda itu, dan dia sebagai subjek di sini. Kita lanjutkan. Masih tadi diingatkan ya, apa saja subjek, I, you, we, they, he, she, it. Terus berubah menjadi objeknya seperti apa. Kalau I menjadi me, you ya tetap you, we menjadi us, they, them, he, objeknya menjadi him, she menjadi her, it tetap it. Coba kita lihat ke contoh berikut ini. Linda is my friend. Titik ya. Linda is my friend. I know her well. I know her well. Nah, kita coba telaah, kita lihat di sini her di sana sebagai objek. Ya, sebagai objek. I know her well. Her ini siapa? Nah, kita lihat di sini she, kalau dia menjadi objek maka her ya berubah menjadi her. Nah, coba kita lihat di situ ya. Her is object pronoun dari Linda. Objek pronoun dari Linda. Nah, itu maksudnya ya. Atau contoh yang lebih yang lain ya. Contoh yang lain, katakanlah kita berkata I love you. I love you. Nah, I subjek, you di situ sebagai objek. Tapi kalau dibalik, you love me. You love me. Nah, me-nya situ saya juga sebagai objek ya. Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat di sini. Nah, ini contoh
Yang lain contoh kasus lah ya. Me and Mary, Mary and me, I and Mary, Mary and I. Oke, miss the class. Nah, ini maksudnya mana yang benar di sini? Apakah me and Mary, apa Mary and me, atau I and Mary, atau Mary and I miss the class? Oke, ya bisa dijawab kira-kira. Jadi sebagai subjek semua posisinya ya, tapi mana yang benar ini maksudnya? Coba kita lihat. Oke, nah ternyata kalau me, kan me sebagai objek, tidak mungkin dia di depan. Sama seperti kita mengatakan me love you. Nah, yang benar adalah I love you atau you love me. Me-nya sebagai objek. Jadi di situ udah mesti salah ya, tidak mungkin ada me. Jadi me and Mary oke, tapi kan ada me and Mary, maka positif salah. Berikutnya Mary and me, sama saja ya, oke. Ini dibolak-balik aja, jadi sama salahnya. Nah, yang sedikit agak membingungkan, yang dua berikut ini, I and Mary atau Mary and I miss the class, ketinggalan kelas, tidak hadir di kelas. Yang mana kira-kira? Oke, ternyata yang belum tepat adalah yang nomor 3 juga masih belum tepat. I and Mary masih belum tepat. Ini bukan karena grammar strukturnya yang salah, tetapi faktor budaya. Nah ini ya, ada budaya pun berperan sehingga mempengaruhi penggunaan bahasa. Nah ini kenapa salah? Karena budaya di sana dalam penyebutan sebagai subjek itu apabila melibatkan diri kita, maka ada orang lain, maka orang lain itu letaknya di depan. Nah, maka di sini tetap belum pas ya. Jadi yang betul adalah Mary and I. Jadi Mary-nya dulu. Mary and I miss the class. My father, my brother, and I. Oke, ngapain ya? Oke, atau perusahaan seandainya. My company and I, perusahaan saya dan saya, what, ngapain ya? Oke. So orang lain dulu baru kita. Nah itu, ini maksudnya seperti itu ya. Oke. C, maka yang benar adalah Mary and I miss the class. Oke, dan itu sebagai subjek ya. Oke, sebagai subjek semua. Oke, let's continue. Nah ini masih yang tadi Mary and I ya, yang betul ya. Oke, di sini diingatkan bahwa itu sebagai subjek, miss sebagai verb-nya, kata kerjanya, dan the class sebagai objeknya. Oke, dan ini mengulang kembali, terus diingatkan subjek itu ya sebagai subjek, I, you, we, she, they, he, she, it sebagai subjek, dan sebagai objek me, you, us, them, him, her, it jika dalam bentuk pronoun. Nah, the class, kok the class itu objek ya, tetapi dia tidak dalam bentuk pronoun, dalam bentuk noun ya. Oke. Nah, di sini Mary and I, mana yang pronounnya ya? Tentu I. Mary bukanlah pronoun, itu noun, benda, nama seseorang. Dia tidak digantikan di situ ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi subjek di sini I, you, we, they, he, she, it ini subjek dalam bentuk pronoun, dalam bentuk kata ganti bendanya ya. Oke. Dan objeknya juga di sebelahnya itu berubah ya. Oke, diingatkan kembali, berubah. Jadi kalau dia subjeknya I, objeknya me, dan seterusnya. Oke, let's continue. Nah ini penggunaannya dalam bentuk kalimat ya. Oke. Subjek kembali diingatkan di situ, objek ya. He called Mary. He called Mary. Nah ini coba kalau dibalik bagaimana jadinya? Mary called, he-nya kan maksudnya nih diubah menjadi objek. He
Nah, kalau di sini kita bisa lihat he menjadi him ya. Oke. Ya, itu maksudnya ya. Oke. Jadi Mary called. Oke, good. Now, oke, sudah ada di situ. He called Mary. Mary called him. Oke, good. She called Mary. She perempuan ya. She called Mary. Mary called. Oke, good. Her. Oke. I called Mary. Mary called. Oke. I berubah menjadi me. Mary called me. Right. They called Mary. Maka Mary called. Oke, what? Them berubahnya. They menjadi them. Oke, sampai di sini dulu video ini, pembelajaran tentang pronoun. Akan kita lanjutkan masih topik yang sama, tetapi lebih luas lagi, lebih jauh lagi kira-kira begitu ya. Oke, jadi maksudnya di sini pastikan dulu memahami perbedaan pronoun sebagai subjek dan pronoun sebagai objek. Baik, itu sampai di sini dulu. Tentu saya ingatkan, jangan lupa membaca teks panduan, latihan-latihannya, dan kuis yang disediakan, serta kalau ada tugas-tugasnya juga dikerjakan, agar pemahamannya komplit ya. Jadi tidak hanya video, tetapi juga wajib dibantu dengan membaca teks panduannya. Sangat membantu sekali ya. Okay. You do it every day, 10 minutes, 15 minutes, and then not only me, but not only I, not only I believe, everybody believes that you will be successful in the pursuing your English, dalam menggapai keterampilan bahasa Inggrismu ya. Okay, if you do it 10 minutes, 15 minutes every day ya. Okay. Thank you. Let's say to have a break first ya. Okay, to have a break first dulu ya, bukan breakfast sarapan ini. To have a break first with the pronoun. Jadi pronoun akan kita bagi dua. Ini dulu, pahami dulu subjek dan objek dalam bentuk pronounnya. Oke, thank you very much. See you again in part 2 of pronoun, di bagian 2 dari pronoun ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.